Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan tetap di rumah, itu berarti bahwa kita bersatu melawan virus corona. Tetapi sekaligus semoga tidak mengurangi semangat kita sebagai umat yang percaya untuk selalu menyatakan rasa syukur dan pujian kita kepada Allah. Terkhusus hari ini adalah hari yang sungguh sangat istimewa bagi semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita akan beribadah di rumah kita masing-masing, namun mari kita membersihkan diri kita dan untuk memulai ibadah ini sejemput jemaat berdiri sambil kita melakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita melalui ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saat ini, yang di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-14 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Demikian nats pembimbing. Mari kita respon dengan melakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 6 ayat 1 dan 2. Di langit bergema pujian
Untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita menghadap Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kekal, terpujilah Engkau, oleh sebab Engkau sungguh mengasihi dan selalu memelihara, melindungi, menyertai memberkati kehidupan kami. Terkhusus hari ini adalah hari yang sungguh sangat bersejarah bagi kami sebagai umat-umat ketebus-Mu. Pasca kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, dan yang telah menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-murid dan kepada semua orang, dan saatnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan saat ini ya Bapa, kami persiapkan diri kami untuk memperingati hari yang sungguh sangat istimewa ini. Dan sebab itu ya Tuhan, di dalam rangka kami akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman kebenaran saat ini sungguh-sungguh dapat kami hayati, menjadi bahagian kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam berbagai aspek kehidupan kami. Ya Allah, berfirman-Lah karena kami telah siap mendengarkan suara-Mu. Kami berdoa dan memohon di nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Adapun bunyi firman Tuhan demikian dengan berikut pembacaan doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia yang merenungkan Taurat Tuhan, baik siang ataupun malam. Haleluya. Berdasarkan pembacaan kita hari ini, dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa, tepatnya tanggal 21 Mei 2020. Tema bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika ia sedang berada dalam penjara.
Tujuan Paulus menulis surat ini karena keadaan masyarakat di Efesus saat itu yang masih melakukan penyembahan Dewi Yunani, yaitu Artemis. Mereka memahami atau mempercayai bahwa Artemis adalah dewi yang membawa dan dapat menghalau penyakit pada perempuan, serta merupakan dewi yang menolong dalam proses kelahiran. Sehingga bukan hanya kemudian kaum perempuan yang percaya terhadap Dewi Artemis ini, tetapi juga banyak kaum laki-laki, utamanya mereka yang sudah berumah tangga tentunya, karena mereka berharap bahwa ketika istri mereka sakit, Dewi Artemis mampu menyembuhkan. Ketika saatnya istri mereka akan melahirkan, Dewi Artemis dapat menolongnya untuk proses persalinan. Nah, kita bandingkan Bapak Ibu Saudara-saudara pembacaan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20, ketika anak seorang kepala rumah ibadat di Yerusalem yang menderita pendarahan selama kurun waktu 12 tahun lamanya. Ini adalah waktu yang tidak singkat Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu satu keyakinan, cerita singkat saja, satu keyakinan dari seorang perempuan itu ketika mendengar Tuhan Yesus sedang berjalan dan melakukan pelayanan, kalau ia berusaha dan mengatakan bahwa dengan saya hanya menyentuh jubahnya saja, maka saya akan sembuh. Itu adalah keyakinan seorang perempuan, dan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan keyakinan imannya itu sungguh-sungguh membuahkan hasil yang sangat menakjubkan, karena ia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup bukan hanya menjamah, tetapi ketika seseorang menyentuh bagian tubuhnya, bukan hanya bagian tubuhnya, pakaian yang digunakan oleh Tuhan Yesus, maka seseorang bisa akan menjadi pulih dan sembuh. Lalu Tuhan Yesus hanya menengok kepada seorang perempuan yang katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka seketika itu pulihlah perempuan itu yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Lalu di sini kita membandingkan seperti apa Dewi Artemis, apakah memang dia juga bisa melakukan cara seperti ini? Belum tentu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus sangat terbukti sekali melakukan ini. Lalu yang berikut, bahwa di Efesus itu juga masyarakat melakukan penyembahan dan tunduk pada kaisar, dan ini ada dua hal yang memang sangat rentan sekali berpengaruh terhadap umat-umat yang percaya yang ada di Efesus. Lalu melihat keadaan ini, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus ini merupakan seruan kepada jemaat Efesus supaya mereka menghayati rencana agung dari Tuhan, yaitu supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sasaran Paulus adalah supaya umat-umat percaya, orang-orang Kristen yang ada di Efesus ketika itu jangan terpengaruh dengan penyembahan kepada Dewi Artemis. Ya oke, kita boleh tunduk taat kepada pemerintah, tapi jangan sampai kita menyembah. Nah, itu yang sangat dikehendaki oleh Paulus supaya jangan dilakukan, agar kita ini adalah orang-orang yang bisa disebut orang-orang yang kudus dan tak bercacat di
hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, meskipun dalam masyarakat Efesus ada penyembahan untuk Dewi Artemis dan Kaisar, Paulus mendengar tentang pertumbuhan iman jemaat Efesus, sehingga perikop bacaan kita saat ini dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 dimulai dengan memuji iman dan kasih dari jemaat di Efesus itu, seperti yang terungkap dalam ayat 15 pembacaan kita. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi Paulus sangat menyaksikan sendiri bagaimana keteguhan iman umat-umat yang percaya di sana, sampai-sampai tidak terpengaruh terhadap penyembahan kepada dua hal ini, Dewi Artemis dan penyembahan kepada Kaisar itu sendiri. Iman mereka kepada Kristus adalah bukti dari kesetiaan jemaat Efesus yang membuahkan kasih kepada sesama. Karena itu bagi Paulus ada dua hal yang harus menjadi ciri dari persekutuan orang percaya, itu beriman kepada Kristus atau setia dan kasih kepada sesama. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Paulus tidak sebatas gembira dan bersyukur dengan berita yang didengar tentang pertumbuhan iman jemaat di Efesus. Dalam luapan kegembiraan dan syukur, Paulus terus mendoakan mereka. Ada 4 pokok isi doa Paulus untuk jemaat Efesus berdasarkan ayat 16 pembacaan kita. Yang pertama adalah bagaimana Paulus berdoa agar jemaat Efesus dikaruniai roh hikmat atau Sophia dalam bahasa Yunani, supaya dibimbing semakin dalam menuju kepada kebenaran-kebenaran abadi. Jadi kebenaran itu hanya diperoleh dari apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang firman Tuhan sampaikan. Itu adalah kebenaran abadi. Nah, dengan doa ini Paulus mengajak jemaat untuk tetap bergantung pada roh hikmat dari Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka. Jangan ada roh-roh yang lain, apalagi roh-roh duniawi. Roh Kuduslah yang kemudian akan menuntun. Kemudian dengan hikmat yang dikaruniakan kepada tiap-tiap orang, maka orang akan bijak untuk bertindak, bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik, mana hal yang buruk dan mana hal yang tidak buruk, mana hal yang salah dan mana hal yang benar. Itu adalah orang yang berhikmat. Lalu yang kedua, Paulus berdoa agar jemaat Efesus mendapat wahyu dan pengenalan akan Allah yang lebih dalam, untuk mengenal Dia lebih benar. Sebab bagi orang percaya, pertumbuhan dalam pengenalan dan kasih karunia itu sangat penting. Nah, apa artinya? Selama ini kita percaya, mengaku Tuhan Yesus Juru Selamat, karena benar Dia telah mati, kemudian bangkit, lalu selama 40 hari menyatakan dan memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada sejumlah orang-orang. Separuh meyakini bahwa benar Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan saja kita memperingati hari kenaikannya. Tetapi kita tidak bisa membuktikan bahwa sebagai umat yang percaya, bukan hanya kita percaya tentang itu, tapi benar-benar kita memberi diri untuk lebih jauh mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Ini penting dalam diri kehidupan umat itu sendiri, sehingga kita bersedia mengenal Kristus secara pribadi lebih dalam dari diri, dari dalam hati kita. Berarti bahwa ada kesediaan, ada kesetiaan kita untuk selalu mau mengikut Dia, baik dalam suka maupun dalam duka. Lalu yang ketiga, Paulus berdoa bagi perwujudan pengharapan
Kristiani dalam ayat ke-18 pembacaan kita. Sekalipun ada berbagai tantangan dan ketidakpastian kehidupan, dengan pengharapan yang dimiliki jemaat, kesetiaan kepada Tuhan dan kasih kepada sama seperti yang telah mereka lakukan selama ini tidak akan terhenti dan hilang. Itu pengharapan Kristiani yang penting juga kita miliki. Lalu yang keempat, Paulus berdoa untuk berlakunya kuasa Allah secara baru. Bagi Paulus, bukti yang paling utama dari kuasa Allah itu adalah kebangkitan Kristus, dan saya kira sebagai orang yang percaya kita tidak perlu meragukan lagi. Seperti saya katakan tadi bahwa pasca kebangkitannya Tuhan Yesus masih punya waktu dan kesempatan 40 hari lagi untuk meyakinkan kepada murid-muridnya, kepada sejumlah orang, kepada khalayak ramai bahwa benar ia sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga orang tidak akan meragukan lagi bahwa benar Tuhan Yesus yang mati, dia juga yang telah bangkit dari antara orang mati. Karena itu Paulus menjelaskan pula tentang hubungan Kristus dengan orang percaya, yaitu Kristus sebagai kepala dan orang percaya sebagai tubuh Kristus. Itu dalam ayat ke-22 dan 23 pembacaan kita. Kristus adalah kepala gereja atau orang percaya. Artinya gereja ada dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Sebagai anggota tubuhnya kita harus tetap hidup di dalam Dia, berpengharapan di dalam Dia, serta setia dan terus mau memuliakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara-saudara, berdasarkan pembacaan kita saat ini, ada 6 pesan firman Tuhan menjadi inti perenungan kita. Yang pertama, orang Kristen yang sejati mengasihi Kristus dan sekaligus mengasihi sesamanya manusia. Gereja dalam hal ini orang percaya yang sejati ditandai oleh kasih yang bersifat ganda. Kasih kepada Allah dan Kristus dan kasih terhadap sesama. Bukan kita hanya mengasihi keluarga kita, kelompok kita, sekeyakinan kita, tetapi kita mau mengasihi semua orang tanpa batas. Itulah kasih yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita mengasihi Allah dalam secara tulus, dan juga kita mengasihi sesama kita manusia juga secara tulus. Lalu yang kedua, roh hikmat sangat penting dalam pertumbuhan iman jemaat, agar jemaat mampu memahami kehendak Allah dan memuliakan Allah dalam kebenaran. Dengan roh hikmat, jemaat ditolong untuk mengungkapkan dan mengalami kehidupan iman yang sesungguhnya. Beriman kepada Tuhan tidak sekedar mengenalnya dalam pengetahuan akal saja, tetapi sungguh-sungguh mengalami perjumpaan yang utuh dengan Tuhan. Jadi kita selalu mau berjumpa dengan Tuhan, sekalipun kita tidak pernah melihat Tuhan. Siapa di antara kita yang pernah melihat Tuhan? Saya kira tidak ada. Tapi kita hanya melihat dengan mata iman kita. Adapun misalnya gambar-gambar atau foto-foto yang kadang kita pajang di ruang-ruang tamu kita sebagai umat Kristen, seperti foto atau gambar Tuhan Yesus, ataupun juga ada dipajang di dalam gedung-gedung gereja ini. Sebenarnya itu hanya sebuah gambaran seperti itulah tipe Tuhan Yesus, tapi bukan yang Tuhan Yesus sesungguhnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah ataupun Tuhan Yesus, kecuali melalui iman kita. Yang
meskipun bahwa awalnya memang ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia ini melalui karyanya itu, ia bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi ketika ia sudah naik ke surga, dia tidak pernah lagi melihat. Tetapi dengan mata iman kita menyaksikan, selalu kita melihat, dan kita selalu berjumpa dengan Allah. Perjumpaan apa yang kita harus buat kita lakukan supaya kita selalu bisa bertemu dengan Allah dalam setiap saat, melalui doa-doa, melalui ibadah-ibadah, lalu kita selalu mau bergumul dengan firman Tuhan. Disitulah kita akan bisa berjumpa dengan Allah di dalam iman kita, atau melalui iman percaya kita kepadanya. Lalu yang ketiga, zaman di mana kita hidup sekarang ini adalah suatu zaman yang hampir sepenuhnya ditandai oleh keputusasaan. Dalam setiap segi kehidupan bergema suara pesimis. Di tengah kenyataan seperti ini tidak dapat disangkal lagi perlunya memperdengarkan satu pengharapan Kristiani. Jika berita tentang Kristus diberitakan seperti misalnya Kristus menyelamatkan orang berdosa, Kristus memberi kekuatan bagi yang lemah, Kristus membela orang yang tertindas, Kristus menaklukkan maut, Kristus memberi jaminan kebahagiaan dan hidup kekal, maka dunia ini tentu berjalan menuju kepada penyempurnaan. Pengharapan ini memampukan orang percaya bersaksi bahwa dalam dunia yang kacau balau ini, Allah masih tetap memegang kendali. Sekali lagi, dalam dunia yang kacau balau ini, Allah masih tetap memegang kendali dalam kuasa Yesus Kristus. Adapun pandemi virus corona yang merajalela saat ini, saya mengatakan bahwa berada di bawah kendali Allah sendiri. Karena itu jangan kita pernah mau ragu dan berputus asa. Kalau kita selamanya hidup dalam ketakutan, takut itu manusiawi, tetapi takut secara berlebihan akan bisa berakibat fatal. Kita harus mengakui dan meyakini bahwa satu ketika virus ini akan berlalu, karena berada di bawah kendali kuasa Allah, sehingga kita akan kembali bebas beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Kita tidak harus banyak lagi tinggal di rumah. Teristimewa orang-orang yang selama ini ada banyak kesibukan, ada banyak kegiatan, begitu banyak pekerjaan, sekarang malah sudah dibatasi. Tapi kita tidak sangka-sangka bahwa kuasa dan rancangan Allah itu hal yang kita tidak duga. Pasti segala sesuatunya ketika kita menyaksikan, kalau kita mengatakan sungguh mujizat Tuhan bekerja bagi kita. Dan oleh sebab itu orang percaya adalah tangan untuk meneruskan karya Kristus, kaki untuk membawa pesannya kepada semua orang, dan mulut untuk mengumandangkan firman-Nya, menyampaikan, menyuarakan. Orang percaya adalah sarana pelengkap bagi Kristus. Nah, itu sebabnya kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu yang kelima, perayaan kenaikan Yesus ke surga adalah perayaan iman orang percaya untuk memberitakan bahwa Kristus mengendalikan dunia ini. Segala kuasa ada padanya, sehingga kuasa apapun dalam dunia ini tunduk dan takluk kepadanya.
termasuk pandemi COVID-19 yang masih menjadi ancaman seluruh umat manusia di muka bumi ini. Saya katakan tadi, satu ketika dalam waktu yang tidak kita ketahui, namun hanya rahasia Tuhanlah yang tahu, virus corona pasti dipatahkan dan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan yang telah memerintah dari atas dan yang tahu persis apa menjadi pergumulan kehidupan kita. Nah, sebab itu hanya doa kitalah sebagai umat yang percaya kepadanya pun kita dapat dihindarkan dari ancaman pandemi ini. Dan karena itu doa itu sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu adalah sebuah komunikasi kita kepada Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan umat yang percaya. Nah, ketika kita sudah bisa berdoa, itu berarti bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup secara tubuh tetapi mati secara rohani. Dan dari mana kita berdoa? Sambil meyakini bahwa di dalam kuasa doa itu sungguh-sungguh akan kita mengalami kehadiran Tuhan. Lalu yang keenam atau yang terakhir, Yesus Kristus yang kini telah naik ke surga, yang kita rayakan saat ini, akan terus menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi kita sebagai umat-umat ketebusannya. Terpujilah Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, untuk menyegarkan kita dalam suasana rasa sukacita kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan sembahan pujian dari Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Musafir Langtora. Disilahkan. Perjalanan kehidupan ini sungguh beraneka rupanya. Terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal.
menabur dengan tangis, Ia akan menuai dengan sorak-sorai. berbahagialah yang menabur dengan air mata. Dia akan pulang dengan bersorak-sorai, Membawa berkas-berkasnya, berbahagialah yang menabur dengan tangis. Ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata. pasti akan pulang dengan bersorak-sorai, Membawa berkas-berkasnya, pasti akan pulang dengan bersorak-sorai. membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, sambil kita mempersiapkan persembahan-persembahan syukur kita masing-masing, mari kita mendengarkan nas pengantar. Marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-14. Sambil kita memberi persembahan, mari kita mengiringi dengan menyanyikan NKB 133 ayat 1 sampai 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu
membawa syafaat kita kepadanya, dan dalam doa syafaat ini kita tetap menopang di dalam doa beberapa saudara-saudara kita yang sedang bergumul karena masih mengalami gangguan kesehatan. Ada Bapak Agustinus Tamangkoa, juga Penatua Nyonya Margareta Dewa Made dalam pemulihan di rumah, Bapak Luther Lomba sakit di rumah, juga ada anak kekasih Pendelio Aprekian dalam pemulihan di rumah, Nyonya Yermia dalam pemulihan di rumah, dan juga kita topang di dalam doa untuk beberapa orang tua jompo. Kita satu dalam doa. Kepadamu ya Allah, di hari yang sungguh sangat bersejarah ini, kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu datang menghampiri tata hadirat-Mu, mengagungkan, memuliakan Dikau, karena karya-Mu sungguh sempurna bagi kami. Allah terus berkarya bagi dunia dan manusia. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan telah beri waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh ambil bagian di dalam kami beribadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, juga bertepatan dengan hari lahirnya Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa. Ya Tuhan, semoga apa yang kami sudah buat kami lakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu, khususnya melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya kami selalu diteguhkan melalui iman dan percaya kami, sehingga kami terus setia dalam mengiring dan mengikuti Kau, untuk selalu boleh menyatakan kesaksian iman kami kepada-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini seberapa yang dapat mengikuti ibadah melalui siaran televisi. Diberkatilah mereka, bahkan jemaat-jemaat yang beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami semua. Oleh sebab Tuhan yang telah naik ke sorga dan telah memerintah dari atas tahtanya, akan mengendalikan dunia dan kehidupan kami sebagai manusia, sehingga kami akan meyakini bahwa apapun menjadi persoalan pergumulan kehidupan kami yakini Tuhan sanggup mengatasi. Khususnya ya Bapak, pandemi virus COVID-19 yang masih terus mengancam kehidupan umat manusia, dan terkhusus kami sebagai warga jemaat yang ada di Jemaat Masjid Lantora, bahkan warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mandar di Sulawesi Barat. Namun kami yakin bahwa dengan doa-doa kami, Tuhan sanggup meluputkan kami dari ancaman pandemi yang sungguh sangat menakutkan itu. Karena itu ya Bapa, semoga saudara-saudara kami, warga-warga jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka hari ini, akan terus dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami semua diliputkan dari ancaman virus corona ini. Ya Tuhan,
Kami mau berdoa untuk semua yang telah terlibat di dalam ambil bagian lewat pelayanan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini. Dari pendeta, penatua, dan semas, kantoria, organis, tata usaha, poster yang meliput jalannya ibadah ini, Saudara Edwin dan Moses, bahkan juga Bapak Soleman yang memfasilitasi sehingga siaran televisi ini dapat berlangsung. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh berkenan terhadap apa yang kami lakukan, sehingga semuanya ini benar mempermuliakan Dikau, mendatangkan berkat bagi kami semua. Bahkan juga ya Bapak, kami berdoa untuk setiap yang Kau pakai ambil bagian dalam pelayanan ini, termasuk persembahan pujian dari Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Musafir Lantora. Biarlah persembahan pujian ini ya Tuhan menjadi persembahan pujian kami bersama sebagai umat-umat-Mu, untuk selalu meyakini bahwa tidak ada satu perkara pun yang Tuhan tidak tahu, tidak mengerti dari kehidupan ini. Sehingga ketika kami membawa berbagai persoalan-persoalan, perkara-perkara dan pergumulan hidup kami tahu Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Ya Bapak, dalam segala kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul karena sedang sakit, baik yang sedang pemulihan di rumah maupun yang sedang perawatan di rumah sakit, baik yang namanya sudah kami sebut hari ini maupun yang masih belum sempat. Tuhan, Engkau lawat mereka dan kuasa-Mu, sehingga oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan, disembuhkan, dan satu ketika saudara-saudara kami ini menjadi kuat dan sehat kembali untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Engkau selalu berkati karena hikmat, kearifan, kebijaksanaan, sehingga selalu dapat melakukan tugas dan tanggung jawab-Mu, khususnya memberikan perhatian, perlindungan untuk mengayomi masyarakat yang Ia pimpinnya. Bahkan terkhusus ya Bapak, dalam berbagai perhatian mereka, di dalam mereka berusaha agar kami sebagai masyarakat ini terhindar dari virus corona. Tuhan, bila juga kami sebagai masyarakat akan tetap taat dan patuh terhadap himbauan pemerintah, protokol kesehatan, sehingga kami dapat bersatu untuk melawan virus COVID-19 ini. Ya Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Kuasa-Mu sanggup mematahkan virus ini, sehingga di mana waktu yang kami tidak duga, tapi itu berdasarkan rancangan dan kehendak Tuhan sendiri, virus ini akan dipatahkan dan dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga virus ini akan musnah dari tengah-tengah bumi ini. Dan biarlah kami sebagai umat-umat-Mu akan kembali dapat beraktivitas secara normal, sebab Allah sungguh mengasihi kami.
Ya Tuhan Yesus, kami topang di dalam doa untuk orang tua Compo dalam keterbatasannya. Ya Tuhan, Engkau selalu menopang kehidupan mereka sehingga iman mereka tetap kuat dan teguh, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya Allah yang Maha Kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan hari ini dan hari-hari seterusnya. Biarlah Allah senantiasa melindungi dan menyertai kami semua, sehingga baik kami yang ada di rumah-rumah maupun ketika kami harus beraktivitas di luar karena ada pekerjaan yang mendesak, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami, sehingga kami akan tetap merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mau taat dan melakukan apa menjadi kehendak Tuhan bagi kami, juga taat terhadap apa yang menjadi himbauan pemerintah. Ya Allah yang Maha Kasih, melalui ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, jemaat telah memberikan persembahan syukur mereka sebagai ungkapan rasa sukacita. Ya Tuhan, berkatilah sehingga dapat dikelola untuk dapat menunjang pelayanan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah jemaat Musafir Lantora ini. Dan apa yang masih kami miliki, apa yang jemaat masih miliki, diberkatilah sehingga kami dapat pergunakan secara bertanggung jawab demi menunjang kebutuhan kami, terlebih kami pakai untuk memudahkan Engkau. Ya Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan selalu peliharakan dan lindungi kami. Tuhan memberkati kami di tiap rumah-rumah kami masing-masing, dimanapun umat-Mu sedang mendengarkan pemberitaan firman saat ini. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami. Ini syukur kami kepadamu. Ampuni dosa kami, Lord, dengarkanlah. Kami bermohon hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali berdiri sambil kita menyanyikan perlengkapan jemaat nomor 184. Di atas segala nama, Allah di dalam nama.
pada akhir dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali memuji Tuhan dari Rangkaian Jemaat nomor 131 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Dari mimbar Gedung Gereja Jemaat Musafir Lantora ini, kami sebagai pendeta juga mewakili rekan-rekan penatua dan semas mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan juga kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa, tepatnya 21 Mei tahun 2020 hari ini. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan menjalani kehidupan kita sehari-hari, sekalipun kita masih harus lebih banyak bersabar, untuk lebih banyak mengisolasikan diri di rumah kita masing-masing, karena tentu kita taat terhadap apa yang menjadi himbauan pemerintah, juga apa yang menjadi protokol kesehatan terkait dengan physical distancing, juga social distancing. Dan itu sebagai wujud di mana kita sedang bersatu untuk melawan virus corona. Kita percaya ketika kita melakukan itu dan mengandalkan kuasa Tuhan, kita mampu mematahkan virus yang sangat mengancam kehidupan kita ini. Terpujilah Kristus. Shalom.
Salam kasih di dalam Tuhan Yesus. Kami atas nama seluruh anggota Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa Jemaat Musafir Lantora mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa dan secara khusus Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Musafir Lantora. Kiranya dengan perayaan ulang tahun yang jatuh pada tanggal 21 Mei tahun 2020 ini, seluruh kaum perempuan semakin giat dalam berkarya, dikaruniai Roh Kudus, berbagai kemampuan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Demikian, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.